الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ini, mudah-mudahan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan bacaan kitab An-Nasaih Diniyah. Qala Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa ala wulatil umuri an yahmilul ammata ala fi'lis salatil maktubah wa alaihim an yu'aqibu man tarakaha kasalan bil qatl wa dhalika ba'da al-istitabati illam yatub. Wa 'alal wulati ithmun 'azimun wa haraj idza sakatu 'an dhalik ma'al ilmi wa qassaru fil qiyami bihi wa la rukhsata lahum fi tarki dhalik wa ma yajri majrah min umuriddin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, mudah-mudahan mendapatkan manfaat daripada beliau di dini wa dunya wal akhirah, amin. Wa ala wulatil umur, dan wajib bagi orang-orang yang diberi kewenangan atas urusan kaum muslimin, para pejabat-pejabat, pemimpin, an yahmilu al-ammah, untuk mengajak, menggiring masyarakat secara umum, ala fi'li salatil maktubah, supaya mereka melakukan salat 5 waktu. Wa alaihim, dan wajib juga bagi para pemimpin, an yu'aqibu, mereka memberikan sanksi, hukuman, man tarakaha, bagi orang-orang atau warga yang meninggalkan itu salat 5 waktu, kasalan, karena malas. Mereka tahu kalau salat itu wajib tapi malas melakukan, seperti sebagian saudara-saudara kita. Memberi hukuman dengan apa? Bil qatli, dengan hukuman dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Wa dzalika, dan ini hukum ba'dal istitabah, setelah memerintahkan orang yang tidak sholat tadi itu untuk tobat dan menjalankan sholat yang dia tinggalkan. Tapi kalau tetap illam yatub, dia tidak tobat, berarti tidak ada hukum lain kecuali dibunuh. Jadi tugas daripada pemerintah, baik wali kota ataupun bupati misalnya, gubernur, atau lebih rendah mungkin kepala desa, atau yang lebih tinggi lagi presiden misalnya, bukan hanya memperhatikan urusan pembangunan saja, bukan urusan pembangunan saja, atau hanya urusan misalnya pendidikan saja, tapi mereka harus memerintahkan warga, masyarakat untuk melakukan salat 5 waktu, melaksanakan kewajibannya mereka. Juga harus ada peraturan yang membuat mereka itu menjalankan salat. Sekiranya kalau ada yang meninggalkan sholat, mereka mendapatkan hukuman yang keras. Kalau sesuai syariat Islam ya dibunuh. Itu pun setelah istitabah, disuruh tobat, kemudian disuruh menjalankan sholat yang dia tinggalkan, baru setelah itu dibiarkan. Kalau meninggalkan sholat lagi, ya begitu lagi, disuruh tobat lagi, disuruh melakukan lagi. Tapi kalau dia tetap tidak mau sholat, tidak mau tobat, ya ditangkap, berarti ditangkap. Ya, kemudian nanti kepalanya dipukul dengan pedang, ya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin banyak yang mati kalau ini, tidak tahu lagi apa mereka takut kemudian sholat, ya alhamdulillah ya. Tapi sing nambeng-nambeng ya dipenggal, dipenggal. Wa 'alal wulati ithmun 'azimun wa haraj, dan
Para pemimpin, para pejabat ini akan mendapatkan dosa yang besar. Haraj itu sama ithmun ya, dosa yang sangat besar. Idza sakatu an dzalik, jika mereka diam daripada urusan ini. Meneng diam 1000 bahasa masalah sholat ini. Ma'al ilmi, padahal mereka tahu, mengetahui hukum, mengetahui syariat. Wa qassaru fil qiyami bihi, tapi mereka menjalankannya itu sembrono, asal-asalan. Ya pura-pura tidak tahu, atau alasannya tidak berani misalnya. Atau kalau di tempat kita ini, Indonesia ini bukan negara Islam, Beb, misalnya. Ya omongan-omongan mereka kan gitu ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ya memang, tapi mayoritas Muslim. Juga Pancasilanya juga ketuhanan yang Maha Esa. Kalaupun tidak bisa membuat peraturan tentang sholat, ya minimal setiap orang yang beragama wajib melakukan keyakinannya dengan benar, tidak asal-asalan. Sing Kristen ya sing gena Kristen, misalnya seperti kalau kita mengatakan Indonesia ini bukan negara Islam, negara Pancasila misalnya. Ya kan beragama berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ya berarti semuanya harus menjalankan keyakinannya begitu. Orang Islam ya juga wajib sholat. Nek sholat ya dihukum. Belum bisa hukum mati, ya hukum yang lain. Tapi yang jelas syariat Islam hukum mati. Nanti urusannya bagaimana ya antara pejabat itu dengan Allah nanti. Kalau memang dia punya kemampuan menjalankan syariat Islam, dia tidak menjalankan, ya nanti mas'uliyahnya antara dia dengan Allah. Ya. Wala rukhsata lahu fi tarki dzalik, dan tidak ada rukhsah, tidak ada kelonggaran bagi para pemimpin ini, para pejabat untuk meninggalkan perkara ini. Saya tidak ikut-ikut kalau masalah ini misalnya. Ya tidak bisa, sampai kan muslim, perwakilan muslim misalnya, pemimpin muslim. Wa ma yajri majrah, dan apa yang senada dengan ini min umuriddin, daripada urusan-urusan agama. Mewajibkan puasa bagi warga muslim, ya. Kemudian mewajibkan zakat bagi orang-orang yang hartanya mencapai nisab begitu ya, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian ini adalah ra'in. Ra'in itu orang yang memperhatikan, orang yang menjaga begitu ya, pemerhati dan penjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia jaga, apa yang dia perhatikan. Maka sama Nabi diperinci lagi, fal amiru, maka al amir, pemimpin, pejabat ya, mas'ulun alladzi 'alan nas, yang dia itu menjaga dan memperhatikan manusia. Ra'in 'alaihim, ya berarti dia yang memperhatikan. Wa huwa mas'ulun anhum, nanti di hari kiamat akan ditanyai bagaimana ketika kamu jadi pemimpin ini. Bagaimana ketika kamu menjabat? Ya, apakah kamu sudah menjalankan syariat Islam supaya dikerjakan oleh manusia, orang-orang Islam? Apakah kalian sudah melarang ya hal-hal yang dilarang oleh syariat sehingga manusia ini menjauhi larangan Allah? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti tentang jabatannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih, laki-laki kepala keluarga itu dia yang memperhatikan, menjaga ahlul bait, keluarganya dia, anak dan istrinya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan nanti di hari kiamat ditanya sama Allah sebagai kepala keluarga. Ya. Bagaimana ketika kamu menjadi bapak, menjadi suami, apakah istri kamu menjalankan kewajiban, putra-putri kamu menjalankan kewajiban, mereka menjauhi maksiat larangan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka menutup auratnya, ya, menjaga kehormatannya dan seterusnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih, dan bagi perempuan, ya istri, ibu, dia itu adalah pemerhati, penjaga rumah istrinya, rumah suaminya dan anak-anaknya di rumah. Karena secara umum ya sunnatullah itu mengatakan laki-laki itu ya yang mencari nafkah,
dan dia keluar rumah. Kalau keluar rumah berarti yang megang kendali rumah itu wakilnya ya bojone berarti. Nah, istri ini harus menjaga apa yang diamanatkan. Rumah suaminya harus dijaga, bukan jadi satpam, bukan. Ya, terus kelambian security, bukan. Artinya dia tidak mempersilakan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Nah, ini kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan yang buruk. Ya, suaminya tidak ada, masukkan laki-laki ke rumahnya. Alasannya harus ramah sama orang. Nah, ini akhirnya banyak perzinaan. Ya, banyak perzinaan, banyak fitnah. Kenapa? Tidak menjalankan syariat. Ya, harus menjaga. Di samping itu menjaga dirinya. Dia sudah tahu haram, ya, untuk ngobrol dengan laki-laki tanpa ada sesuatu yang sifatnya darurat. Jangankan ngobrol saiki, gonceng saiki. Terutama orang-orang desa itu ya. Kalau sudah di jalan raya ditakoi, ya, masuknya naik apa? Oh gampang bib, ake barengi sapa wong lanang, tanggane. Ya, kadang-kadang rangkulan, kadang-kadang badannya dia nyenggol laki-laki yang gonceng dia. Ini kebiasaan yang menimbulkan fitnah di dalam keluarga itu. Ya, akhirnya rasa malunya hilang perempuan-perempuan ini. Ini harus ditiadakan, terutama dalam keluarga kita. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya, goncengan sama tonggone, alasannya timbangi melaku. Ya, timbangi melaku. Ini tidak benar ini yang seperti itu. Nah, antum yang ada di daerah-daerah harus mengingatkan. Walaupun Bib tidak enak, Bib, anak duduk ustad, Bib. Iya, bukan ustad, tapi antum tahu kan ilmunya, sampaikan. Minimal kepada keluarga sendiri. Sampaikan, Mbak, Dik, saya Bu, gak oleh gonceng wong. Ya, tilpuno aku tak susul misalnya, atau tak kayak duit becak, timbangnya gonceng tonggo. Paham ya? Juga perempuan ini menjaga anak-anak, ya, anak-anak suaminya. Nah, nanti di hari kiamat wa hiya mas'ulatun anhum. Nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abdur rajul ra'in ala baiti sayyidihi. Seorang budak pelayan itu juga menjaga rumah daripada sayyidnya, ya, tuannya, wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Ala fakullukum ra'in. Ya, ingatlah, ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu ra'in, pemerhati, penjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas apa yang diamanatkan. Bahkan kita pribadi perorangan itu diberi amanat berupa anggota badan dan hati. Nanti ditanya sama Allah, bagaimana kamu menggunakan mata kamu, bagaimana kamu menggunakan mulut kamu, telinga kamu, tangan kamu, kaki kamu, perut kamu, kemaluan kamu gunakan untuk apa selama hidup? Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberikan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membantu, ya, masyarakat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan kepala keluarga, ya, yang baik, yang insyaallah nanti selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.